وقل رب زدني علما. Saya punya ibu, keadaannya sudah tua dan keadaannya tidak saya sukai, dan itu mengurangi rasa sayang. Udah kok nggak suka sama ibunya, kenapa? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada anak tidak sayang sama ibunya karena sesuatu yang tidak disukai dari ibunya. Seberapa banyak sifat ibu yang tidak kita sukai, bandingkan dengan jasanya. Yang baru kita kaji kemarin itu, ada orang yang berangkat haji, ibunya itu digendong, terus tawaf digendong, sa'i digendong. Kemudian tanya pada Ibnu Umar, menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku belum? Katanya Ibnu Umar, belum. Bahkan itu dibanding dengan ngedengnya ibumu pada saat melahirkan. Sekali ngedentok itu belum sebanding. Itu baru apanya? Baru sekali ngedengnya ibu itu, belum hamilnya, belum meramutnya. Nah, kok kemudian ibunya punya kekurangan, misalnya dianggap akhlaknya jelek, perlakuannya pada anak kurang baik. Nah, terus itu dijadikan sebagai alasan, aku nggak suka sama ibuku. Nah, itu ya namanya terlalu, ya, terlalu. Tidak boleh. Ya. Ada cerita. Jadi ini yang cerita ini dokter di atau perawat sebenarnya di Riyadh. Dia cerita, suatu saat itu ada pasien ibu-ibu diantar oleh anak laki-lakinya. Nah, anak laki-laki ini kelihatan sibuk sekali, sebentar-sebentar membenarkan pakaiannya ibunya. Nah, sebentar-sebentar betulin pakaian ibunya. Nah, setelah ibunya selesai periksa, perawatnya ini tanya, maaf ya, apa ibu sampean itu akalnya kurang? Dia bilang, iya, ibu saya akalnya kurang. Lah itu yang setiap hari ngurusi pakaiannya ibumu, makannya ibumu siapa? Ya saya. Yang menyediakan makannya ya saya. Kalau dia mandi, itu saya sediakan pakaiannya. Nah, nanti dia mandi, saya tunggu di luar kamar mandi sampai dia selesai mandi. Pakai pakaian gak bener, saya yang benerkan. Nah, terus dilihat ibunya itu kukunya rapi gitu. Itu siapa yang bersihkan kukunya? Ya saya. Kamu kan tahu sendiri ibu saya itu akalnya kurang, gak mungkin dia sendiri. Nah, terus dia tanya, lah bapakmu kemana? Ini, dia bilang gini, ibu saya ini ditinggal bapak saya sejak baru hamil. Ya. Jadi ceritanya waktu nikah itu bapaknya nggak tahu kalau ibunya itu ada keterbelakangan mental, itu nggak tahu. Ya. Setelah tahu ibunya itu punya keterbelakangan mental, akhirnya ditinggal. Nah, ditinggal keadaan hamil. Ya, keadaan hamil.
Nah, terus yang ngerawat kamu siapa sejak lahir? Saya jawab, ya nggak mungkin ibu saya. Ibu saya tidak akalnya kurang. Yang rambut ya nenek saya. Nah, jadi dia adalah anak yang sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Gimana? Wong ibunya memang keadaannya ada keterbelakangan mental. Tapi coba perhatikan bagaimana takzim dia kepada ibunya. Dengan telaten dia dia membenarkan pakaiannya ibunya, nuruti permintaan ibunya. Bahkan tadi itu diceritakan, nah pas habis kontrol gitu baru sebentar ibunya sudah ngerengek, ayo beli kentang katanya. Nah itu anaknya juga enggak terus membatang, enggak usah. Nah, dia langsung, iya bu, ayo kita beli kentang. Nah, belum sempet, dia berangkat beli kentang, ibunya udah minta yang lain. Nak kita pergi umroh yuk ke Mekah naik pesawat katanya. Apa dia bilang? Iya bu, ayo kita akan berangkat pergi umroh. Terus susternya bilang gini, benar toh sampean mau pergi umroh sama ibu sampean? Ibu sampean kan begitu, kalaupun umroh kan juga nggak ada kewajiban dan juga nggak diterima toh. Apa dia bilang? Saya berharap dengan saya mengajak ibu saya umroh, itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat karena menyenangkan ibu saya. Karena menyenangkan ibu saya. Bayangkan, itu anak yang istilahnya dengan ibunya, dia itu hanya ibu yang melahirkan dia tok. Ya. Kasih sayang gak pernah dia dapatkan dari ibunya. Tapi bagaimana cinta dia, hormat dia kepada ibunya. Bandingkan dengan kita yang sejelek-jeleknya ibu kita. Bahkan katakan kalau ibu saya itu kafir sekaligus, kita masih banyak mendapatkan kasih sayang darinya. Sejahat-jahatnya ibu kita kepada kita, kita sampai gede begini itu juga dari jasanya dia. Nah, dari jasanya dia. Apa yang sudah pernah kita berikan pada ibu kita, kepada orang tua kita? Bandingkan dengan kesalahan ibu yang sedikit. Bandingkan dengan kejelekan ibu yang sedikit yang kita tidak suka. Layakkah kalau itu kemudian dijadikan alasan saya nggak senang sama ibu saya? Ibu saya itu orangnya jahat, ibu saya itu akhlaknya jelek dan sebagainya, ibu saya itu nggak sayang sama saya dan sebagainya. Layakkah omongan seperti itu? Layakkah orang berpikir seperti itu? Sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Orang yang tahu bagaimana jasa ibunya, orang tuanya, dia tidak akan pernah merasa telah berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Melihat besarnya jasa ibu. Dia tidak akan pernah merasa telah berbuat baik kepada ibunya. Dia akan terus berusaha bagaimana dia bisa memuliakan ibunya, bisa menghormati ibunya. Itu pasti dia akan berusaha terus. Ada lagi kisah juga di Saudi itu. Ada
dua saudara yang lingkungannya itu kenal ini, dua pemuda ini orang baik-baik semua, baik-baik semua. Tapi tiba-tiba keduanya itu ribut, bertengkar sampai tetangganya semua dengar. Sampai tetangganya semua dengar. Ternyata ributnya itu karena apa? Begitu tetangganya datang, ada apa kok ribut-ribut? Ternyata itu yang satu ini sebelumnya dia yang merawat ibunya. Saudara yang muda itu dia yang merawat ibunya. Kemudian saudaranya yang tua, dia merasa hidup dia lebih baik ya, di daerah yang fasilitas kesehatan dan sebagainya itu cukup mewadai. Dia ingin ibunya dia yang merawat. Saudara mudanya tidak terima, nggak mau. Akhirnya saudara tuanya gugat ke pengadilan supaya dia yang diberi hak untuk merawat ibunya. Nah, akhirnya oleh pengadilan saudara tuanya yang dimenangkan karena melihat apa? Keadaannya lebih baik ekonominya, kemudian fasilitas di tempat dia itu lebih mencukupi, jadi cara hitungan itu lebih baik untuk ibunya. Jadi berantem untuk apa? Meramut ibunya. Berantem untuk meramut ibunya. Yang seperti itu seharusnya anak itu seperti itu. Kita itu anak kadang-kadang memberi sedikit saja kepada orang tua itu sudah kita ingat-ingat, terus sudah kita hitung-hitung. Padahal ibu itu memberi kepada kita itu nggak pernah ada yang dihitung, nggak pernah ada yang dihitung, nggak pernah. Ibu itu bahkan berani rela dia yang sengsara, dia yang mati. Nah, yang penting anaknya selamat, yang penting anaknya bahagia. Itu ibu. Bandingkan dengan kita, kadang-kadang kalau ngeramut orang tuanya sudah tua gitu ya, yang ditunggu-tunggu kapan ya. Nah, selesai ngeramutnya. Nah, artinya apa? Kapan ibunya mati? Nah, jadi kalau orang tua ngeramut kita dari kecil itu yang ditunggu kapan anakku dewasa, nah, kapan anakku apa, nah, jadi besar, jadi sukses, itu yang ditunggu orang tua. Tapi giliran tiba waktunya anak yang ngeramut ibunya, orang tuanya, yang ditunggu apa? Kapan selesai ngeramut ibunya? Kapan selesai ngeramut bapaknya? Nah, begitu bapaknya, ibunya sudah mati lega, alhamdulillah. Sangat beda sekali.